Selamat petang, kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, sepanjang minggu ini kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat dengan judul Pilihlah Kehidupan. Dan kita sudah mempelajari bagaimana tentang pohon kehidupan yang Tuhan tempatkan di Taman Eden. Kemudian tidak ada jalan tengah. Jadi kemudian kehidupan dan kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk. Itu adalah pilihan. Dan sekarang kita akan mempelajari pada hari Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Judulnya Tidak Terlalu Berat Bagimu. Nah, saudaraku yang kekasih, apabila kita mempelajari buku Ulangan pasal 30, maka di sana kita melihat apa yang akan Tuhan buat kepada umat Israel pada waktu itu jika mereka bertobat daripada jalan-jalan mereka yang jahat. Nah, setelah kita mempelajari bahwa Tuhan mengajak mereka untuk mengasihinya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa supaya engkau hidup. Jadi kehidupan dan kematian, kebaikan, kematian dan kejahatan, berkat dan kutuk seperti yang sudah kita pelajari pada kemarin, itu adalah merupakan pilihan. Dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel dan seluruh umat manusia, itu bukanlah kasih karunia yang murahan. Itu harus ada respon daripada satu umat atau kita secara pribadi. Oleh sebab itu di dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, di sana dinyatakan bahwa perintah Tuhan itu tidaklah terlalu sulit. Kemudian atau itu merupakan satu hal yang misterius, atau bagaimana Tuhan sudah menyatakan firman Tuhan teristimewa ke-10 firman itu mereka bisa capai. Karena perintah Tuhan itu tidak dikasih di langit sehingga orang harus melakukan sesuatu untuk mengambilnya, dan juga tidak di seberang lautan sehingga sangat sukar. Ayat 14 di dalam Ulangan 30 berkata, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Artinya bahwa saudara dan saya mengetahui perintah dengan cukup baik sehingga kita bisa mengucapkannya, mungkin bisa juga menghafalkannya. Di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Itulah sebabnya maka tidak ada alasan untuk tidak menurut akan hukum Tuhan. Sehingga hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Seri Membina Keluarga di dalam jilid 5 halaman 254, dia katakan segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Saudaraku yang kasih, yang membuat perintah Tuhan itu tidak mungkin dilaksanakan karena kita tidak mau percaya kepada Tuhan. Kita tidak mau menerima Dia sebagai juru selamat. Saudaraku yang kasih, oleh sebab itu Rasul Paulus juga dia menyatakan hal yang sama di dalam Roma pasal 10 ayat 6 sampai yang ke-10, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, tidak ada di dalam siapa-siapa. Kemudian Rasul Paulus dia menunjuk pada ayat-ayat di Roma 10 ayat 6 sampai 10 yang menyatakan pembenaran oleh iman. Artinya manusia diselamatkan oleh karena iman. Mengapa Tuhan memberikan hukum untuk dilakukan? Karena Tuhan sangat mengasihi. Dan tujuan kita melakukan hukum itu bukan supaya kita mendapatkan keselamatan, karena keselamatan sudah diberikan secara gratis. Oleh karena hubungan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita bisa melakukan
semua perintah Allah. Oleh sebab itu, perintah Tuhan, hukum Tuhan tidak terlalu berat. Rasul Yohanes dia menyatakan di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala hukum-hukumku. Selanjutnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, inilah kasih kita kepada Allah, yaitu kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak berat. Karena Tuhan yang memberikan kemampuan kepada kita dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus. Amin.